Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke mata kuliah manajemen sesi ketiga, membahas tentang kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Bicara tentang tugas dan tanggung jawab manajemen, tentunya ini merupakan dimensi tanggung jawab sosial yang diemban oleh manajemen, yang berisi tentang hubungan kemanusiaan, penetapan harga-harga, hubungan-hubungan karyawan, bagaimana pelestarian sumber daya, kualitas atau mutu, dan keamanan produk, serta bagaimana operasi hak asasi manusia yang berlangsung di perusahaan atau organisasi. Menurut pandangan klasik, tugas dan tanggung jawab manajemen utamanya adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Tetapi di sisi lain, dalam kacamata sosial ekonomi, tidak hanya memaksimalkan laba, tetapi juga harus mampu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat industri secara umumnya. Dipahami menurut Henry Fayol, mengemukakan tentang prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, division of work, di mana tujuan dari pembagian kerja ini adalah menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Yang kedua, authority and responsibility. Wewenang dalam manajemen sangat diperlukan guna melaksanakan kegiatan atau operasional perusahaan. Di samping adanya wewenang juga diperlukan tanggung jawab, sehingga wewenang yang diberikan harus memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Dalam melakukan apa yang sudah menjadi komitmen bersama, baik antara pimpinan dengan bawahan maupun sesama anggota manajemen. Disiplin sangat penting karena suatu usaha tidak akan berhasil tanpa adanya kedisiplinan. Yang keempat, unity of common, di mana kesatuan perintah atau aba-aba ini diperlukan untuk melaksanakan berbagai tujuan manajemen agar dapat berhasil. Karena pada dasarnya dalam perserikatan, manusia dalam industri juga perdagangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan, instruksi yang bersifat dualistis adalah sumber konflik yang tiada akhir. Yang kelima, unity of direction. Untuk mencapai satu tujuan bersama diperlukan adanya kesatuan arah, sehingga dengan demikian tidak akan terjadi perbedaan arahan yang menyebabkan tujuan tersebut tidak tercapai. Yang keenam, subordination of individual interest to general interest. Kepentingan umum dan ketujuan bersama merupakan hal di atas segalanya dibandingkan kepentingan pribadi atau tujuan kelompok. Yang ketujuh, remuneration, berupa penghargaan dan perbaikan kesejahteraan para karyawan dalam bekerja, merupakan stimulus utama bagi karyawan untuk dapat bekerja dengan baik dan dapat mencapai target perusahaan. Yang kedelapan, centralization. Sentralisasi atau desentralisasi dapat digunakan tergantung pada seberapa besar tingkatan organisasi dipakai. Bila mana satu organisasi masih kecil, maka desentralisasi tidak diperlukan. Tetapi jika organisasi sudah berkembang pesat dan besar, maka perlu adanya desentralisasi. Di samping juga ada keperluan untuk sentralisasi. Yang ketujuh, scalar chain. Rantai saklar ini merupakan hal yang akan mempermudah komunikasi antar pegawai setingkat sehingga dapat mengabaikan line of authority di tingkat mereka yang biasanya menjadi hambatan. Yang kedelapan, order. Penempatan orang dan penempatan pekerjaan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan sehingga pemesanan dan pemilihan sumber daya yang tepat bisa lebih diperhatikan. Yang kesembilan, equity. Keadilan. Perlakuan dalam organisasi harus sama tanpa diskriminasi. Yang ke-10, stability of staff. Stability staff dalam organisasi perlu adanya kestabilan dalam menjalankan organisasi, tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Yang ke-11, inisiatif. Setiap pekerja harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya
dan diberi kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan tugas secara kreatif walaupun mungkin terjadi kesalahan. Dan yang terakhir, semangat korps, spirit of esprit atau spirit the corps. Prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki para anggota yang tercermin pada semangat korps atau kebersamaan. Tujuan dan sasaran manajemen. Manajemen goal and objective. Untuk mencapai satu tujuan biasanya ada beberapa sasaran dalam bisnis. Sasaran biasanya dibentuk berupa beberapa, sedangkan tujuan biasanya satu saja. Sasaran merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, sedangkan tujuan adalah hasil dari sasaran yang dilakukan. Bicara tentang tujuan bersifat umum dan biasanya disampaikan dalam kalimat normatif yang bisa menimbulkan multitafsir, tetapi dalam konteks sasaran harus lebih spesifik dan terukur dalam kalimat yang definitif dan memiliki tafsir yang jelas. Tandanya apa? Nah, dengan memperhatikan indikator-indikator berupa ketersediaan jenis data atau informasi di bidang pembangunan. Misalkan yang kedua, adanya data informasi perencanaan pembangunan. Ini menjadi penopang ukuran bagaimana tujuan dan sasaran itu bisa dicapai. Bicara tentang tujuan harus merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka kurang lebih 5 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah kebijakan institusi. Dengan memastikan tujuan yang baik, mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Di sisi lain, terciptanya pengelolaan semua program secara baik dan teratur berdasarkan urutan-urutan kebutuhan dan waktu pelaksanaan. Dalam hal sasaran, harus tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif. Yang kedua, terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Serta mampu memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan. Juga agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang dicapai, maka dari tujuan ditetapkanlah sasarannya. Bagaimana tujuan utama dari manajemen? Pertama, mendapatkan hasil maksimal dengan upaya minimum. Tujuan utama dari manajemen adalah mengamankan output maksimal dengan upaya minimum dan juga sumber dayanya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi faktor produksi. Melalui pemanfaatan yang tepat dari berbagai faktor produksi, efisiensi mereka dapat ditingkatkan untuk sebagian besar yang dapat diperoleh dengan mengurangi misalkan kerusakan, pembusukan, dari hal-hal yang menjadi faktor biaya. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan penghematan waktu, tenaga, dan uang. Selanjutnya, kemakmuran maksimum untuk majikan dan karyawan. Manajemen memastikan kelancaran fungsi dan terkoordinasi dari perusahaan. Hal ini pada gilirannya akan membantu dalam memberikan manfaat maksimal kepada karyawan dalam bentuk kondisi kerja yang baik, sistem upah yang sesuai, rencana insentif di satu sisi, dan keuntungan yang lebih tinggi bagi pemilik. Selanjutnya yang keempat, perbaikan manusia dan keadilan. Manajemen berfungsi sebagai alat untuk upliftment serta perbaikan masyarakat melalui peningkatan produktivitas kerja. Manajemen menjamin standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Kalau dilihat dalam skemanya, tugas dan pekerjaan manajemen meliputi planning, organizing, directing, motivating, dan persiapan yang matang, lalu rekrutmen, serta seleksi tenaga kerja, juga pengawasan dan kompensasi. Nah, dalam hal ini juga ditanggapi bahwa
Hal yang berkaitan proteksi juga penting, nanti kita akan bahas. Planning, berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai yang sangat rumit. Misalkan yang sederhana merumuskan bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, organizing, di mana dua orang atau lebih bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik. Yang ketiga, directing. Directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha membimbing, saran, perintah-perintah, ataupun instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang ditetapkan semula. Yang keempat, motivating. Pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat, dorongan pada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan. Yang selanjutnya, persiapan. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan. Melakukan persiapan, yaitu persiapan internal seperti jumlah kebutuhan karyawan, struktur organisasi, dan lain-lainnya. Faktor eksternal seperti hukum, ketenaga kerjaan, kondisi para tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang keenam, rekrutmen tenaga kerja merupakan proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi. Selanjutnya, seleksi tenaga kerja merupakan proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat ataupun calon yang ada. Pada tahap awal yang perlu dilakukan adalah menerima berkas, melihat CV, lalu juga dilakukan penyortiran antar pelamar, dan yang memenuhi syarat dipanggil. Untuk yang gagal lalu disisihkan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat untuk melakukan tes tertulis, wawancara, ataupun proses seleksi lainnya. Yang selanjutnya, yang ke-8, controlling. Sering disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen berupa pengadaan penilaian bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. Selanjutnya, kompensasi. Kompensasi merupakan imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat akan sangat penting disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada di lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari. Juga dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau masyarakat. Dan sebagai tambahan, pentingnya tujuan utama dari manajemen dalam hal proteksi. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang, sehingga kinerja dan kontribusi pekerja tersebut dapat tetap optimal dari waktu ke waktu. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.